Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Berbagi Info. Dalam kesempatan kali ini, channel Berbagi Info ingin memberikan info tentang dompet Bitcoin ya, sekaligus tutorialnya. Dompet Bitcoin yang seperti yang saya janjikan ya, untuk bisa menambang Bitcoin, terlebih dahulu harus mempunyai alamat dompet Bitcoin ya. Alamat dompet Bitcoin ini bisa kalau boleh saya rekomendasikan ya, pada intinya sama sebenarnya tata cara membuatnya, yaitu dengan cara mempunyai email gitu. Jadi pastikan nanti silakan bikin email terlebih dahulu ya, teman-teman atau siapapun yang ingin mendapatkan solusi keuangan dengan cara menambang Bitcoin virtual ya, bukan Bitcoin sesungguhnya ya. Di sini hanya ya semacam game gitu. Yang saya tahu sih insya Allah ada yang mengatakan membayar begitu ya. Memang ada juga yang tidak membayar, yang scam gitu. Mudah-mudahan yang saya tahu itu bisa ya saya tidak menjanjikan ya, karena saya juga belum menikmati ya itu. Jadi yang penting ada usaha saja ya. Ini kan hitung-hitung masalahnya offline saja dibayar gitu loh. Itu saja yang menjadi pertimbangan, jadi enaknya di sana. Syukur-syukur membayar ya gitu. Dan satu lagi tipsnya ya, menurut saya dompet Bitcoin itu banyak ya. Teman-teman, saran saya ya, ini kalau saya boleh menyarankan, jangan serakah ya. Dompet Bitcoin memang banyak ya, pilih salah satu saja gitu, jangan banyak-banyak. Kalau boleh saya merekomendasikan sih blockchain ya, karena blockchain itu terpercaya gitu, walaupun memang agak rumit ya di sana. Nanti akan saya jelaskan ya. Baik, kita ketikkan saja ya. Caranya kita ketikkan kata kuncinya blockchain. Blockchain. Nah, ini blockchain ya. Ini sudah ada blockchain. Nah, ada di Google Play juga ada ya. Tapi saya melalui web browser di sini ya. Google Play web browser. Ini get started ya, ini. Mulai ya, klik get started itu berarti memulai. Ya. Nah, kita klik yang ini ya. Tadi salah. Nah, ini yang benarnya ini blockchain.com. Nah, di sini buat dompet Bitcoin. Ya, setelah dibuka ya. Tadi sudah ada kesalahan, yang diklik yang ini blockchain.com. Langkah yang berikutnya, dapatkan akun Bitcoin ya. Buat dompet Bitcoin. Nah, ini yang kita pilih, buat dompet Bitcoin. Nah, kita klik buat dompet Bitcoin ya. Ini teman-teman juga harus sering memantau, kadang-kadang suka ada perubahan ya. Suka ada perubahan, ada update, itu namanya, itu perlu diperhatikan juga. Ini saya sudah membuat sebenarnya ini ya, jadi saya hanya memberikan tutorial saja. Caranya tadi buat ya, klik buat blockchain. Nah, di sini create wallet ya. Create wallet itu
Ini dalam bahasa Inggris ya, dompet blockchain. Jadilah pemilik bankmu. Nah, ini logo perusahaan ya, lambang perusahaan ya. Ini kegunaannya membeli dan menjual dengan mudah. Ini jadi cryptocurrency itu ada Bitcoin, ada Ether, ada dan lain-lain. Kalau saya sarankan sih Bitcoin saja ya, jangan Serakah juga ya. Kenapa? Kalau Serakah nanti rumit. Nah, ini banyak ya kalau di internet itu memang ya ini sikapnya harus hati-hati ya. Nah, ini tipsnya hati-hati mengerjakan internet itu karena kalau kita tidak membatasi ya, tidak bisa memfilter nanti eh, bisa tersesat ya gitu maksudnya. Karena mahal luas ya internet itu. Jadi batasi saja Bitcoin saja gitu loh ya. Kemudian dengan dompetnya juga satu aja lah ya. Ini kalau boleh saya menyarankan blockchain wallet ya. Ada Coinbase ya, ada eh, lokal Bitcoin, ada Bitcoin Core ya. Kalau saya menyarankan blockchain ini ya. Ini memang agak rumit tapi ini sepertinya keamanannya bagus gitu loh ya. Dan satu lagi ya, ada tips lagi kalau misalkan eh, dalam berinternet itu memilih program yang banyak banyak disukai dan mempunyai ratingnya bagus ya. Rating 4 ke atas lah itu berarti memuaskan pelayanannya begitu. Oke, tinggal klik saja ya langkah berikutnya, create wallet ini bahasa Inggris ya. Buatlah dompet. Ini kegunaannya ya, menyimpan uang kripto ya dengan aman di handphone ataupun di laptop. Mengontrol keuanganmu dengan kunci pribadi. Nanti akan ada kunci-kunci ya. Kunci-kunci nanti disiapkan, ditulis kunci-kuncinya. Biasanya ada 12 kata kunci ya. Itu jangan sampai hilang, dicatat. Disimpan rapi-rapi. Nah, satu lagi tipsnya ya, menyimpan kata kunci jangan sekali-kali simpan kalau kita punya laptop di laptop jangan. Pokoknya jangan disimpan di tempat online. Misalkan ditaruh di HP misalkan ya. Disimpan misalkan di notepad di HP itu juga sangat jangan disimpan di situ ya, itu tipsnya karena bisa diakses oleh orang lain kalau di tempat online yang menyimpannya. Jadi lebih baik ditulis aja, dicatat di tempat tersendiri, jangan sampai hilang. Ini ada kunci ya, ada kunci keamanan. Kalau misalkan kita lupa email, lupa password, masih bisa mengakses kalau kata kuncinya bisa tidak hilang gitu. Kata kuncinya ada 12 atau ada 14 ya. Nah, langsung saja ya, buatlah dompet. Nah, ini ya. Ini saya udah punya nih. Jadi saya memberikan tutorialnya aja ya. Sekarang caranya ya sama. Email, kan harus punya email, password. Ingat ya, cara-cara membuat password itu perpaduan antara huruf, kata, huruf, angka, dan simbol ya, atau karakter. Itu 3 itu ya. Jadi usahakan jangan kebaca ya. Misalkan kayak bisa disebutkan, misalkan tanggal lahir kan bisa disebutkan atau nama tempat. Nah, itu disebutkan itu gampang diakses. Nah, itu nanti kita sendiri yang rugi ya gitu. Kemudian setelah itu confirm password ya sama ya, antara password dengan confirm password itu sandi yang di atas dikonfirmasi lagi dengan sandi yang di bawah ini harus sama. Kalau nggak sama nggak bisa masuk. Nah, kalau sudah create wallet ya, buatlah wallet dan nanti di sana ada disuruh ya, nanti ada disuruh menyalin kalau sudah create wallet ya. Yang pengalaman yang saya ini kan ya karena saya sudah membuat, saya nggak mau membuat lagi nggak ini ya. Jadi nanti biasanya ya nomor handphone itu ditanyakan misalnya meminta verifikasi handphone atau verifikasi email itu ya. Nanti biasanya masuk ke email kita, masuk ke handphone kita, itu nanti
kodenya dimasukkan ke sana. Ikutin saja langkah-langkahnya ya. Tinggal mengikuti saja kok. Ya. Ikuti langkah-langkahnya. Setelah ikuti langkah-langkahnya, udah selesai. Nah, itu tadi yang saran saya, simpan kata kunci sandi, kata kunci pribadi itu nanti penting ya ketika kita nggak bisa mengakses. Langkah terakhirnya mengaksesnya dengan kata kunci tadi yang ada 12 kata atau 14 kata itu ya. Nah, setelah itu kita sudah punya dompet tuh, ya. Jadi nanti di sana kalau kita sudah bisa membuka ya, itu ya kunci keamanan itu bisa dari situ satu ya. Kemudian yang kedua ada kunci keamanan dari Google Authenticator ya nanti. Nanti kalau misalkan ketika mendaftar dompet Bitcoin ada kesulitan tentang Google Authenticator nanti boleh ditanyakan ke saya ya. Nah itu. Kemudian setelah kita punya dompet ya, ini yang perlu diperhatikan nanti ada clipboard ya. Nanti dompetnya diklik ya, itu nanti atau di copy paste ya, bisa dengan dua cara. Kalau saran saya di klik ya di clipboard. Nah, nanti itu kan jadi gini caranya ya, nanti kalau kita mau melakukan penambangan kan kita sudah punya dompet nih. Itu adalah modal utama untuk bisa melakukan penambangan Bitcoin ya. Nanti sama-sama dibuka caranya ya. Pertama buka dulu dompet Bitcoinnya, kemudian yang kedua tempat menambangnya ya. Yang kemarin saya upload di video itu dibuka juga. Nah, dua-duanya sampai dibuka dalam satu tempat misalkan laptop ataukah handphone begitu. Bisa melalui handphone ya. Nah itu. Nah caranya dompet Bitcoinnya itu diklik ya. Nah, nanti di sana ada ya di blockchain itu klik masukkan ke clipboard. Nah itu ketika masuk ke clipboard nanti langsung kita ke tempat penambangan nanti langsung klik kanan. Setelah itu nanti ada paste, di paste aja udah. Setelah itu start mining, mulai menambang. Oke ya. Jadi saya rasa paham nih. Coba kalau misalkan ini kalau kepengen membuat silakan ya. Jangan banyak-banyak makanya supaya jangan ruwet ya gitu loh. Ini memang rumit ya yang blockchain ini tapi sepertinya keamanannya bagus ya. Ada kata kuncinya, ada pakai Google Authenticator gitu loh ya. Itu ya. Saya hanya bisa memandu dari sini ya, tidak semuanya. Jadi cukup dijelaskan secara lisan saja. Dicoba ya kalau ada kesulitan boleh WA saya. Demikian tutorial singkat ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagaimana tata cara membuat dompet Bitcoin dan sekaligus melakukan penambangan Bitcoin. Ya. Dan terakhir, seandainya ingin berlangganan, ya di bawah tombol video saya ini ada subscribe ya, nanti klik aja subscribe, kemudian klik lagi belnya ya. Nanti akan dapat notifikasi begitu. Ya kalau misalkan mau berhenti berlangganan ya di subscribe nanti diklik lagi ya. Oke, sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.